Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua yang paling Kang Asep sayangi tentunya. Baik, kali ini Kang Asep kembali akan bercerita satu kisah yang tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga tentunya suatu kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah berkeluarga. Berbagai macam pula caranya dalam mencari nafkah, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan segala resikonya, dari yang ringan hingga yang berat, bahkan hingga mengorbankan jiwa raganya. Seperti yang akan Kang Asep kisahkan dalam cerita ini, yang pada suatu masa yang sudah sangat lama kejadiannya di daerah Sungai Pantet, Tembilahan, Riau. Kisah ini Kang Asep dapatkan dari seorang narasumber di daerah setempat. Bahkan pada suatu ketika ada dua orang warga yang pergi ke hutan di wilayah Sungai Pantet untuk mencari getah sonde. Getah sonde yaitu sejenis getah kayu yang harganya jauh lebih mahal dari damar atau getah kayu meranti. Untuk mendapatkan getah kayu sonde tentunya bukan hal yang mudah, karena selain membutuhkan tenaga yang ekstra, juga segala resiko ketika tengah berada di dalam hutan belantara. Banyak binatang buas yang setiap saat bisa saja memangsa kita. Namun demi perut sejengkal ini serta menafkahi keluarga harus siap dengan segala resiko itu. Wir, engkau ada kerja tak besok pagi? Suatu sore, Safar bertemu dengan Sawir yang petang itu sedang berada di sebuah warung kopi di desa Simpang Gaung. Tak ada, ngapa Par? Jawab Sawir ke Safar. Kalau engkau tak ada kerja, kalau kau nak juga, ikut aku cari sonde. Ucap Safar yang berniat mengajak Sawir untuk mencari sonde. Kat mana rencananya Far? Soalnya dekat sini aku rasa tak ada lagi, habis dah. Tanya Sawir lagi. Nah, rencana aku pergi ke hutan Sungai Pantet, cabang rusak. Soalnya kat sana tak ada belum orang masuk. Mestilah banyak sodeknya. Mendengar penuturan serta rencana Safar, sejenak Sawir hanya diam dan manggut-manggut seakan ia mengerti dan membenarkan ucap Safar. Lalu ia pun berkata, iya juga ya Far. Ayolah, kebetulan besok pagi aku pun tengah tak ada kerja. Ucap Sawir setuju. Jam berapa kita berangkat Far? Sambung Sawir lagi. Kau dapat, pagi kita berangkatnya. Soalnya Sungai Pantet jauh tuh. Jawab Sawir kepada Safar. Yelah tuh, kita berangkat lepas sholat subuh ya. Setelah sepakat, mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya, bekal untuk berangkat esok pagi, dan tentunya saat itu pun hari sudah maghrib. Singkat cerita, esok paginya selepas sholat fardu subuh, mereka janji bertemu di pelantar rumah Safar yang memang rumah-rumah penduduk Simpang Gaung banyak berada di tepian sungai. Lalu mereka berangkat dengan menggunakan sampan yang ukuran lumayan besar menuju wilayah Sungai Pantet. Sungai Pantet jaraknya memang lumayan jauh dari Simpang Gaung. Jika saat ini ditempuh dengan menggunakan speedboat, memakan waktu sekitar 2,5 jam dari Simpang Gaung. Tentunya akan memakan waktu jauh lebih lama jika ditempuh dengan sampan kayu. Di perjalanan mereka terus berbincang dan secara bergantian bertugas sebagai pengayuh sampannya. Menuju ke Sungai Pantet sangatlah menguras tenaga, karena ke arah tersebut tentunya melawan arus sungai. Saat salah satu bertugas mendayung sampan,
Seorang lagi istirahat sembari melempar pancing ke sungai yang mereka lalui untuk mendapatkan ikan. Di perjalanan tak jarang mereka dikejutkan oleh buaya-buaya besar yang tiba-tiba saja muncul di permukaan mendempet ke sisi bagian sampan mereka. Namun bukan Safar namanya jika dengan situasi demikian dapat menyurutkan mentalnya. Karena Safar dikenal seorang yang kuat dan tangguh atau biasa dikenal dengan sebutan pendekar. Menyandang gelar pendekar, tentunya sahabat Kang Asep semua sudah dapat memahami bagaimana kemampuannya dari segi kekuatannya. Hanya sedikit disayangkan dari Safar, yaitu Safar memiliki sifat sedikit sombong. Sombong dalam artian ia selalu menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat menandingi serta mengalahkannya. Lanjut cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Safar dan Sawir tiba di tempat tujuan, yaitu di Sungai Pantet. Tepatnya di Cabang Rusa. Setelah menambatkan sampannya atau perahu mereka naik ke darat dan mulai memasuki hutan. Seharian itu mereka menghabiskan waktu untuk perjalanan dan membuat pondok atau gubuk. Esok paginya mereka baru mencari sondek. Gubuk yang mereka bangun berbentuk panggung yang tinggi karena pertimbangan lebih aman dari segi hal kemungkinan yang akan mengganggu di dalam hutan. Waktu pun mulai memasuki senja. Pembuatan pondok darurat buat tempat tinggal sementara mereka berdua pun usai. Setelah mandi serta bebersih diri, mereka pun istirahat sejenak. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Safar dan Sawir mulai memasak untuk makan malam karena bekal dari rumah sudah habis untuk makan siang tadi. Safar memasak nasi, sedang Sawir membersihkan ikan yang mereka dapatkan ketika di perjalanan siang tadi. Sembari memasak, mereka mengobrol, mengurangi rasa sepi keheningan suasana malam yang sepi di hutan itu. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sungguh mengejutkan mereka. Karena suara itu sangat dekat dari gubuk mereka. Ya, tentunya mereka sangat mengenali suara apa itu. Itulah suara harimau. Sawir yang saat itu tengah asik menggoreng ikan seketika beringsut dan hendak naik ke atas gubuknya. Seakan ia lupa jika saat itu ia tengah menggoreng ikan untuk makan malam mereka berdua. Beda hal dengan Safar yang memang seorang pendekar. Ia hanya sesaat merasa terkejut. Sesaat kemudian ia sudah terlihat santai. Safar pun berkata kepada Sawir, "Hei, Wir, engkau nak kemana? Tengok ikan tu, hangus nanti," ucapnya ke Sawir. Iya Far, tapi tak dengar ke kau Far? Ada suara harimau dekat sangat," jawab Sawir ke Safar dengan terbata. Sudah dipastikan saat itu raut wajah Sawir terlihat pucat pasi serta tubuh gemetaran. "Ai, lupa ke engkau nih Wir? Sekarang ini engkau dengan siapa? Masih takut juga?" ucap Safar dengan pasti sembari menatap tajam kepada Sawir. Yang kata lainnya bahwa mengapa Sawir masih takut dengan suara harimau itu. Sedang saat itu Sawir tengah bersama orang sakti, yaitu dirinya. "Iya Far, aku tak takut," jawab Sawir dengan suara serta suara bergetar. Lalu ia kembali turun dari tangga kayu itu mendekat ke Safar yang duduk santai sambil merokok. "Kalau kau tak takut, cepat selesaikan masaknya, lapar aku nih," sambung Safar lagi. Terdengar lagi suara auman itu yang sepertinya semakin dekat. Suara auman itu sangat keras, serasa merontokkan jantung. Bahkan seketika itu pula suasana di hutan belantara terasa hening. Tak terdengar lagi suara serangga malam yang bernyanyi meramaikan malam itu.
Mendengar auman kedua kali ini, Safar berdiri dari duduknya, lalu menghadap ke arah sumber suara. Dengan santai ia berkata, "Kalau kau nak bersilat dengan aku, sabar dulu ya. Tunggu aku masak dulu, makan dan merokok dulu." Demikian ucapnya. Lalu ia pun membalikkan badannya dan berbicara kepada Sawir yang tengah ketakutan. "Wir, ayo makan kita lagi. Rupanya ada yang nak cuba bersilat dengan aku," ucapnya kepada Sawir. "Ayo Far," jawab Sawir. Tidak banyak komentar lagi. Mereka pun makan bersama. Di sela makan, Sawir berbicara kepada Safar dengan pelan. "Far, rasa aku engkau lah tak kabur. Tak usah lagi kau nak bersilat dengan harimau tu. Mungkin dia bukan harimau biasa, Far." Demikian ucap Sawir sedikit mengingatkan Safar. Mendengar perkataan Sawir kepadanya, sejenak Safar menghentikan makannya. Ia menatap tajam kepada Sawir dan berkata, "Sepele betul kau memandang aku, Wir. Kau fikir aku takut dengan dia? Aku tak peduli dengan benda apa dia. Nak siluman ke, nak apa ke?" Pungkas Safar yang merasa tersinggung. "Bukan macam tu maksudku, Far. Cuma aku takut terjadi hal buruk terjadi sama engkau," jawab Sawir merasa tak enak kepada Safar. Sudahlah, itu urusanku. Yang bersilat aku, bukan engkau," ucap Safar lagi. Melihat sikap Safar yang keras kepala, akhirnya Sawir hanya diam, tidak meneruskan ucapannya lagi. Selesai makan, mereka pun duduk sambil merokok dan minum kopi di dekat perapian yang memang sengaja dibuat selain untuk penghangat juga mengurangi serbuan nyamuk yang saat itu mulai mengerubungi mereka berdua. "Far, kita masuk ke pondok yuk. Sedap kita duduk di atas sana," ajak Sawir mengajak Safar untuk duduk di dalam pondok saja. "Ayolah Wir," jawab Safar singkat. Lalu mereka berdua pun naik dan masuk ke dalam pondok. Waktu terus berjalan, namun malam itu waktu terasa sangat lambat berlalu. Safar terlihat gelisah, beda dengan Sawir. Saat itu Sawir sudah terlelap tidur, bahkan mendengkur. Di dalam kegelisahannya Safar, tiba-tiba terdengar suara geraman serta dengusan kasar tepat di bawah pondoknya. Safar terkejut, lalu dengan perlahan ia merubah posisi baringnya. Safar telungkup di lantai pondok yang terbuat dari kayu. Dari celah lantai kayu itulah ia mengintip ke bagian bawah pondok mereka. Di kerembangan cahaya lampu pelita kecil yang Sawir hidupkan di bawah pondok, terlihat seekor harimau yang sangat besar tengah duduk. Namun saat itu kepalanya menengadah ke atas. Kedua matanya menatap tajam seakan harimau itu tahu jika saat itu ia tengah diawasi oleh Safar. Di dalam pondok Safar merasa jika saat itu seperti mendengar ada seseorang yang berbicara kepadanya, walau dengan cara berkomunikasi melalui batin. Namun jelas seseorang itu berbicara kepadanya. "Hei manusia, bukankah engkau tadi menantangku? Sekarang saatnya engkau keluar untuk menghadapiku." Demikian ucapnya. Saat itu Safar merasa terkejut dan Safar saat itu pula faham jika harimau besar itu bukanlah harimau biasa, melainkan harimau siluman atau biasa daerah tersebut menamakan dengan puaka. Perlahan Safar bangkit dari baringnya. Lalu dengan kain sarung ia silangkan di badannya, ia membuka pintu pondok dan keluar untuk menghadapi harimau besar itu yang sudah menunggu sesuai ucapan Safar, yaitu bertarung.
Harimau besar itu seketika bangkit dari posisinya sembari menggeram dan menatap tajam ke arah Safar. Demikian pula dengan Safar. Safar menggenggamkan tangannya sehingga terdengar gemeretak. "Ayo, ke sini lawan aku," ucap Safar kepada harimau itu. Seraya melangkah beberapa meter menjauh dari gubuknya, di mana terdapat area yang tidak ditumbuhi pepohonan besar, sehingga sedikit leluasa untuk mereka berdua bertarung. Dengan dengusan kasar, harimau besar itu melangkah mengikuti Safar seakan ia mengerti dengan ucapan Safar. Setibanya di area tersebut, mereka berdua tidaklah langsung bertarung, melainkan mereka berhadapan dengan masing-masing sikap siaga, saling tatap dengan tajam seakan tengah mengukur kekuatan lawan masing-masing. "Hiat, us!" Safar menerjang harimau itu. Gerakan Safar sangat cepat, namun dengan mudah pula harimau besar itu mengelak. Sehingga terjangan serta pukulan Safar hanya mengenai angin. Di saat itu pula sang harimau puaka itu membalas dengan kibasan kaki depan mengarah ke bagian leher Safar. Demikian pula Safar dengan mudah menghindari cengkeraman harimau itu. Pertarungan sengit dua makhluk hidup beda jenis, yaitu antara manusia dengan seekor harimau, berlangsung sangat lama, sehingga tanpa mereka sadari gelapnya malam telah berganti terang. Karena saat itu sudah pagi, namun pertarungan mereka belumlah usai, serta belum terlihat tanda-tanda siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena mereka masih terlihat sama-sama kuat. Walau di antara mereka berdua sudah terlihat ada beberapa luka di bagian tubuh serta wajahnya. Di tempat lain, sepasang mata tengah memperhatikan pertarungan sengit antara Safar dengan harimau. Tiada lain, dialah Sawir. Dengan dada berdebar serta tubuh gemetaran, ia terus mengawasi pertarungan itu. Tak ada yang dapat ia lakukan selain dalam hati ia terus berdoa untuk keselamatan sahabatnya. Dalam diam, tangan kanannya menggenggam sebilah golok tajam, mungkin hanya untuk sekedar jaga-jaga saja. Singkat cerita, matahari mulai tinggi, bahkan mulai condong, menandakan jika waktu sudah lewat dari waktu sholat fardu zuhur. Pertarungan mereka belumlah usai dan belum dapat diketahui siapa yang akan jadi pemenangnya. Namun dilihat dari keduanya mulai lelah. Area sekitar pertarungan mereka terlihat bersih. Semak belukar, bahkan anak-anak kayu kecil pun terlihat tandas rata dengan tanah. Sang harimau mulai lambat gerakannya, demikian pula dengan Safar, mungkin karena kelelahan. Sejenak tubuhnya tersandar pada sebatang pohon kayu pulai. Saat itu Safar tidak memberi kesempatan, ia kembali menyerang. "Hiat, Bruk!" Sang harimau menghindar ke sebelah pohon pulai. Tak ayah terjangan kaki serta tangan Safar mengenai pohon kayu pulai yang begitu besar dan tinggi. Sungguh di luar nalar, namun benar-benar terjadi. Pohon kayu pulai raksasa itu terbelah menjadi dua, mulai dari pangkal hingga ke bagian pucuknya. Mengetahui terjangannya tidak mengenai lawan, dengan gesit Safar berbalik ke kanan di mana harimau itu menghindar. Naas, ketika berbalik itulah kain sarung Safar yang ia silangkan pada bagian tubuhnya tersangkut pada sebatang kayu yang telah patah, sehingga menjerat bagian lehernya. Safar terjatuh dan berusaha untuk bangkit kembali. Namun, di saat Safar belum bisa menguasai diri, di saat itulah sang harimau menerkam Safar tepat pada bagian tengkuknya. Harimau itu dengan buas menancapkan gigi taringnya yang tajam pada bagian tengkuk serta mencakarkan kuku-kukunya pada bagian punggungnya Safar. Safar terperangkap,
Tak banyak yang bisa ia lakukan. Seketika darah segar muncrat membasahi tanah. Tiba-tiba saja, Allahu Akbar, hiat! Buk! Harimau buas yang tengah mencengkeram Safar mengaum keras, lalu melompat masuk ke dalam hutan yang rapat dengan pepohonan besar. Terlihat darah segar mengucur dari luka pada kaki sebelah kirinya. Kembali kepada Sawir yang ketakutan di dalam pondok atau gubuk. Saat itu Sawir melihat Safar terjebak karena jeratan kain sarungnya pada sebatang kayu dan berhasil dilumpuhkan harimau itu. Dengan keberanian yang tidak seberapa pada jiwanya, ia nekat keluar dan turun dari pondok itu. Lalu sembari bertakbir, ia menebaskan golok yang ia genggam ke tubuh harimau itu. Mungkin karena bercampur rasa takut serta ngeri melihat sahabatnya diterkam, akhirnya tebasan goloknya hanya mengenai kaki sebelah kirinya saja. Walau tebasan golok Sawir hanya mengenai kaki sebelah kiri harimau itu, namun yang ia lakukan berhasil membuat harimau ganas nan besar itu kesakitan, bahkan melarikan diri masuk ke dalam hutan. Sehingga ia bisa menyelamatkan Safar walau kondisi Safar sangatlah parah. Dengan panik, Sawir menggendong tubuh Safar dibawa ke tepian sungai, di mana sampan mereka tertambat. Tanpa mengemasi barang-barang, Sawir menaikkan tubuh Safar ke sampannya dan pergi meninggalkan tempat itu, yaitu hutan cabang rusa Sungai Pantet. Setibanya di kampung, tentu saja membuat warga kampung itu heboh melihat kondisi Safar, sang pendekar sakti itu terluka parah. Sawir menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua di wilayah hutan cabang rusa kepada semua warga. Tentunya semua warga merasa ngeri mendengar cerita Sawir. Singkat cerita, Safar diobati dengan segala upaya, namun pada akhirnya Safar meninggal dengan luka mulai membusuk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya sang jawara menghembuskan nafas terakhirnya. Para sahabat Kang Asep tercinta, di sini kita semua kembali mendapat pelajaran dari kisah ini, bahwa jelas di atas langit masih ada langit. Jadi hendaknya kita jangan berlaku sombong atas apa yang ada pada diri kita, sehingga dengan kesombongan itu akan membinasakan diri kita sendiri. Lanjut cerita. Kisah yang pernah terjadi itu menurut tokoh masyarakat yang sekaligus narasumber cerita ini, bahwa harimau puake yang telah menewaskan Safar hingga saat ini masih sering menampakkan diri. Namun, harimau itu tidaklah mengganggu, asal kita tidak mengganggunya. Bahkan warga sekitar kampung Simpang Gaung, desa Tanjung Mutiara, bahkan desa seberang desa Simpang Gaung, ada kalanya mendengar suara auman dari harimau puake atau siluman harimau itu, atau yang biasa disebut warga sekitar dengan sebutan Datu Cengkok. Kesaksian salah satu warga jika ia pernah melihat penampakan harimau itu di pinggiran hutan berbatasan dengan desa tengah berjalan pincang karena kaki depan sebelah kirinya kecil atau pendek. Mungkinkah itu karena terkena tebasan golok Sawir puluhan tahun yang silam? Wallahu a'lam, hanya kepadanya kita berlindung, mohon keselamatan serta perlindungannya. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini, semoga berkenan serta dapat memetik sisi positif dari kisah ini. Kang Asep aturkan banyak terima kasih sudah menyimak cerita ini, dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.